perbatasannya dengan mana? Oke, kalau di Johor tadi bisa ke Singapura ya. Kalau kita di Kelantan lebih dekat dengan negara tetangga kita dengan Thailand. Jadi kita dengan selatan Thailand, Ratiwat, Patani ini kita dekat. Kalau mau ke Bangkok agak jauh, tapi sudah masuk ke wilayah Thailand ini sangat dekat. Lebih kurang ke perbatasan dari Kota Baru, ibu kota Kelantan tuh dalam setengah jam aja sudah kita bisa sampai ke border. Jadi itu saya coba tunjukkan bahwa Kelantan tuh ada di timur ya, di timur Malaysia di atas. Jadi kalau dari Kuala Lumpur kita perlu naik 1 kali flight lagi untuk ke Kelantan, lebih kurang dalam waktu 1 jam aja, dekat aja. Dan seperti disampaikan tadi bahwa memang pada saat ini tingkat potensi kerja lulusan kita adalah cukup tinggi karena dari setiap saat itu kita perbaiki kurikulum kita dan terutama kita memperkuat juga untuk jaringan industri networking kita. Jadi itu yang memberi salah satu nilai lebih kepada mahasiswa kita, di mana mahasiswa itu boleh ada pengalaman dengan industri dan juga yang terutama di orang ada networking dan juga itu yang kemungkinan diperlukan oleh adik-adik kita yang di Indonesia yang mau kuliah, di mana nanti ketika mereka kembali saat ini ilmu keusahawanan, ilmu kewirausahaan itu yang diperlukan di Indonesia nanti. Jadi ilmu itu ada di kami saat ini. Jadi fasilitas pun kita ada, ilmunya ada, jadi mahasiswa ini akan dapat paket yang komplit nanti. Nah, itu dari segi yang untuk S1-nya ya, Pak Gigi. Untuk yang mungkin saya singgung sedikit juga untuk yang S2 dengan S3-nya juga. Mungkin di sini ada kawan-kawan kita yang S2, S3 yang mau mungkin sambung juga. Di sini kami juga banyak juga mahasiswa S2, S3 kami terutama dari beberapa negara juga. Indonesia ada beberapa sudah, Thailand, Indonesia, Thailand, Kambodia, sebenarnya Kambodia, Afrika ada, dan juga dari negara-negara Arab juga ada di sini. Dan yang juga sudah mulai banyak itu daripada China sekarang. Jadi untuk postgraduate kami ada beberapa bidang termasuk yang tadi sudah dijelaskan Pak Arham itu adalah untuk S1 tapi bidang-bidang itu ada juga S2, S3-nya dan juga salah satu kesempatan yang mungkin ramai kawan-kawan kita di Indonesia yang kurang tahu mungkin itu adalah tadi disebutkan dengan meningkatnya jumlah penelitian itu berarti riset budget kita itu naik. Kalau riset budget naik itu berarti banyak dosen-dosen yang ada riset project. Kalau dosen-dosen ada riset project biasanya mereka memerlukan riset asisten. Riset asisten ini itu diambil daripada mahasiswa yang meneruskan kuliah. Jadi saat ini memang ada banyak beberapa proyek di UMK yang sedang berjalan dan yang akan berjalan dan mereka memerlukan mahasiswa sebagai asisten dan juga untuk postgraduate pun untuk minta maaf untuk bukan postgraduate untuk postdoktoral yaitu yang sudah dapat PhD mau lagi ada pengalaman kami pun ada di sini walaupun jumlahnya terbatas ya. Postdoktoral ini maksudnya untuk mereka-mereka yang sudah ada PhD itu mereka mau sambung lagi itu program postdoktoral ya. Itu kami ada juga di sini dan kebetulan tahun ini kalau nggak salah saya lebih kurang ada 5 atau 10 gitu yang ada kesempatan. Jadi peluangnya banyak sebetulnya di UMK ini. Hanya kembali kepada kita mahasiswa bisa ambil nggak kesempatan ini, termasuk mahasiswa S1-nya. Fasilitinya ada, peluang kesempatan untuk belajar kewirausahaan itu pun ada. Memang ada semua, termasuk seperti diberitahu Pak Arham tadi bahwa mahasiswa itu memang ada kesempatan untuk dia buat, contohnya dia mau mengembangkan bisnis dia. Modal ada, diberi pinjaman modal. Nah, diberi pinjaman modal, bunganya sangat-sangat kecil, bahkan mungkin nggak ada interest. Jadi disinilah mereka belajar. Dan ini yang bisa
mereka bawa nanti kalau mau kembali ke Indonesia semua, ini tidak akan hilang atau tidak akan mati. Ini akan bisa ikut dibawa sekali karena bisnis bisa digerakkan dari mana aja. Itu. Jadi peluang kesempatan memang sangat banyak di IMK ini. Nah, dan saya rasa sangat bersesuaian dengan semangat dan spirit daripada pemerintah sendiri di Indonesia dan juga akan membantu terutama kawan-kawan kita ya yang sedang belajar ini ketika mereka kembali mereka sudah terbentuk dan boleh siap terutama dalam bidang kewirausahaan. Ya, terima kasih Mbak Yyi. Terima kasih Dokter Yohan. Aduh, info tambahannya menarik-menarik banget nih. Bahwa kemudahan-kemudahan dan akses untuk bisa menjadi bagian dari UMK itu memang open gitu ya, sangat terbuka lebar nih buat yang mau mencoba berkuliah ke luar negeri, khususnya di Malaysia. Itu memang UMK membuka kesempatan besar banget dan juga tadi ada beberapa info-info menarik soal young entrepreneurs yang mau menjadi wirausahawan. Memang UMK yang seperti tadi Pak Arham juga sudah jelaskan, kayaknya nadinya UMK ini memang kewirausahaan nih. Jadi nggak cuma kurikulumnya, tapi juga kampusnya itu mensupport pol-polan gitu buat para mahasiswanya untuk menjadi wirausaha yang sukses. Oke, Kakak sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih dari viewersnya live talk kita hari ini. Tapi sebelum kita mendengar jawaban dari pihak UMK, Kakak mau mempersilahkan Kakak Inun, perwakilan dari Education Malaysia Global Services atau EMGS, which is badan yang akan membantu mengurusi visa nih. Balik ke penjelasan Kak Eti tadi tuh bahwa kalau mau kuliah di luar negeri, selain daftar ke kampusnya, kamu harus daftar atau kayak mendaftarkan izin tinggal menjadi bagian dari warga negara Malaysia sementara nih, sementara kamu menjadi mahasiswa di sana. Nah ini ada IMGS. Hai Kak Inun, selamat sore. Assalamualaikum. Hai, waalaikumsalam. Oke. Semua ya. Iya dong, ketemu ya. Kak Inon, ayo dong jelasin soal IMGS dan mungkin info-info menarik lagi nih yang Kak Inon mau share sama kita. Monggo. Oke, so halo semuanya teman-teman dimanapun kalian berada. So kenalan dulu ya. Jadi namaku Inun. So mungkin ada yang tanya, Kak kok fasih banget bahasa Indonesianya? Yes, I'm an Indonesian. Jadi saya orang Indonesia yang kebetulan kuliah di Malaysia dan juga mendapatkan opportunity atau kesempatan untuk intern atau magang di Education Malaysia Global Services atau EMGS yang berdomisili di Malaysia, khususnya di Kuala Lumpur. Gitu. So di sini karena tadi udah dibabat habis ya semuanya tentang UMK, terus juga prosedur buat kalian kalau mau kuliah di Malaysia. Jadi mungkin aku akan sharing sedikit highlight lah ya IMGS Malaysia itu perannya kayak gimana sih, terus juga mungkin akan ada review bagaimana sih kehidupan student Indonesia di Malaysia kayak gitu. Jadi mungkin nih kalian bisa lebih mantap nih, oke, Malaysia is the best choice for me to pursue my education khususnya di UMK. Oke, so aku mau share slide, so hold a minute. Okay, so welcome to Education Malaysia Global Services atau EMGS. So basically, Education Malaysia Global Services atau EMGS itu adalah sebuah jembatan yang akan membantu kalian as the international students buat kalian ngurusi visa dan juga apapun kebutuhan kalian untuk pendaftaran ke kampus tujuan kalian atau institusi tujuan kalian. Contohnya UMK nih. Nah, jadi kalau kalian ada any inquiries to UMK, khususnya visa, so kami di IMGS akan membantu kalian international students, khususnya dari Indonesia. And then, oke, mungkin di IMGS itu aja ya, karena tadi udah cukup dijelasin sama Bu Eti. Nah, jadi gimana sih Kak rasanya belajar di Malaysia? Nah, so for your information, aku udah tinggal di Malaysia 3 tahun, dari tahun 2018, so udah tau lah ya, manis, asem, pahitnya tinggal di Malaysia itu kayak gimana.
So, mungkin dari kalian masih ada yang ragu, khususnya cewek, aku nggak berani kuliah jauh, aku nggak berani ninggalin orang tua, aku nggak diizinin sama orang tua. Nggak usah khawatir lagi, karena nih, contoh nyatanya udah di depan kalian. Aku sebagai anak cewek, kuliah jauh dari Indonesia, dan aku tinggal di Malang, sorry. So, Malang itu jauh banget kan dari Malaysia, dan it's fine, it's really fine. Karena Malaysia adalah salah satu negara yang paling aman di Asia, dan bahkan di dunia. Terus juga pendidikannya itu terjamin banget. Nah, biasanya Encik Megat, perwakilan dari IMJS nih, biasanya kalau ada live Facebook, beliau selalu bilang 3T. Nah, 3T apa, Kak? 3T itu kayak jadi semboyan kita lah ya. 3T adalah terjamin, terakui, dan tetangga. Terjamin nih, pendidikannya bagus, udah diakui dunia. Terus juga keamanannya juga terjamin, kehidupannya juga terjamin. Karena everything is affordable, especially for students. So no need to worry anymore. Nah, terakui. Terakui karena Malaysia menempati peringkat pertama untuk pendidikan tinggi internasional. Terus juga peringkat 50 dunia untuk studi teknik, perhotelan, manajemen pariwisata, dan studi keagamaan. Nah, UMK ini salah satunya. Karena tadi sudah disebutkan ada beberapa jurusan yang tercantum di dalamnya, dan juga peringkat 11 sebagai destinasi pendidikan paling disukai. Disukai kenapa? Karena aman, terjangkau, dan terjaminlah segala-galanya ya. Oke, so mungkin itu. Terus juga ini mayoritas adalah alasan kenapa sih student kok memilih Malaysia as their destination to pursue their education. Nah, salah satunya ada universitas kelas dunia, karena udah terakui secara dunia yang tadi udah disebutin. Terus juga lokasinya strategis. Nah, kalau kayak UMK, ini di Kelantan, karena ini juga strategis banget. Strategisnya kayak gimana? Strategis mau kemana aja, terus juga gampang dijangkau, transportasinya terjamin. Nah, kalau buat dari Indonesia nih, kalau dari Jakarta, itu katakanlah kalau pesawat kita dapat 2 jam, bahkan nggak nyampe 2 jam. Terus kalau dari Surabaya, itu 2 jam hingga 2 jam setengah. Nah, kalau dari Medan, itu lebih deket lagi, apalagi dari Aceh. So, kalian nggak usah khawatir, Malaysia actually nggak jauh kok dari Indonesia. Terus bahasa Inggris digunakan secara luas. Nah, buat kalian yang ingin praktis kemampuan bahasa Inggris kalian, so Malaysia is the best choice. Kalian bisa praktis di sana, walaupun dengan orang lokal sekalipun, karena di sini bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa kedua atau bahasa bisnis sehari-hari. Terus modern dan progresif, terjangkau juga, itu nggak usah ditanyain. Terus modern, tenang, aman, dan maju, gaya hidupnya dinamis, masyarakat multi budaya, dan surga makanan. Nah, kebanyakan nih juga student itu mereka khawatir, aku nggak siap dengan culture gap di sana, aku nggak siap dengan menerima sesuatu yang baru. Nggak usah khawatir nih, karena di sini kita punya PPIM atau Persatuan Pelajar Indonesia di Malaysia. So, kalian kalau ada apa-apa, kangen suasananya orang Indonesia, nggak usah khawatir lagi karena kita punya organisasi namanya PPIM, khususnya kalau buat student. Nah, kayak aku juga berkecimpung di situ. Nah, terus bahkan dosen-dosen di UMK pun juga banyak yang orang Indonesia kan. Kayak tadi yang udah menyampaikan materi, kan harus tahu loh ya, harus kenal. Karena kita saudara, kita satu rumpun, so itu. So, menurutku kalau kalian takut culture gap, gak usah, karena sebenarnya kita nggak beda jauh dengan Malaysia. Bahkan nih, kalau makanan pun, di sini ada namanya nasi lemak. Nah, kalau di Indonesia, itu namanya nasi uduk. So, that's Malaysia. Dan gaya hidup ini juga terjangkau dari akomodasi, terus transportasi, lifestyle, asuransi juga terjamin juga, terus itu, lalu affordable tuition fees atau living cost di Malaysia juga. Nah, terus mungkin ada yang nanya nih, Kak bisa nggak kalau aku pengen kuliah sambil kerja? So the answer is yes, you can. Possibility selalu ada, tapi dengan syarat
Dalam 1 minggu, kalian hanya diperbolehkan bekerja selama 20 jam, dan itu di restoran, pom bensin, minimarket, dan hotel misalnya. Dan dengan persetujuan dari kampus terkait atau institusi terkait. Gitu. Nah, terus kalau bekerja setelah lulus, nggak usah ditanyain, apalagi di UMK yang tadi udah dijelasin, terjamin dan bahkan hampir 100% lulusannya atau alumni dari UMK terjamin kerja. So, come to Malaysia, come to UMK. Ini beberapa destinasi yang aku juga udah pernah main, hampir ke semuanya. So, Malaysia, kalau kalian pengen belajar, nggak pengen, aku nggak pengen pusing, aku juga pengen jalan-jalan. So, here what you will get if you come to Malaysia. Ada Petronas, ada Genting Highland, ada Sunway, Melaka, terus juga ada Langkawi, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget. Oke, so kalau kalian pengen kepo, bisa hubungi Cik Megat, emailnya megat@education.gov.malaysia, atau saya inun@educationmalaysia.gov.my. Itu sih semua dari aku. Itu Hanes review juga sebagai student di Malaysia, kayak gimana sih kehidupan sehari-hari, dan menurutku overall it's good, you have new experience here, tapi kalian juga masih ngerasa nggak jauh dari rumah, everything is safe, affordable, jadi menurutku itu lingkungannya mendukung banget buat kalian buat belajar. So that's the thing. So itu dulu presentasi dari aku ya. Terus oh iya, aku ada fun fact sedikit. Jadi tadi aku tadi pagi nih baca koran, dapat kiriman dari seseorang ya. Jadi Malaysia kini, jadi eksplorasi itu diketahui pencara FSB UMK, Arham Muhtar Ahmad Bahar dan Profesor Surono Martosuwito, serta disertai Profesor Udi Hartono serta Muhammad Syakir Sulaiman ditemukan sebuah fosil. Gitu ya Pak ya? Yeah. Is that correct? Iya, iya. Oke, so itu, jadi UMK nih kampusnya udah bagus, fasilitasnya juga oke. Terus juga kalau pengen kerja setelah kuliah langsung juga insya Allah boleh. Dan juga ada seseorang yang sangat penting, nah langsung ada di hadapan kalian. So mungkin bisa sharing sedikit Pak, itu gimana ceritanya kok bisa dapat fosil, itu kan sebuah hal yang luar biasa gitu kan. Iya, iya. Memang perkenalkan dulu ya, saya dari jurusan Geoscience atau Departemen Geoscience, mungkin di Indonesia dikenal sebagai geologi. Memang aktivitas kita itu sangat banyak dalam melakukan eksplorasi di seluruh sudut-sudut Kelantan. Nah, jadi dalam kegiatan eksplorasi itulah ada satu waktu kami suspek, kami pelajari, kami yakin tempat ini adalah tempat dari dinosaurus, gitu ya. Tempat dari dinosaurus, kalau lihat dari habitatnya, ini memang dia syarat-syarat kehidupan dinosaurus itu ada. Tapi nggak percaya, karena ini kan nggak pernah orang bicarakan bahwa Malaysia itu ada dinosaurus dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi kami buat aja, selalu ada rasa apa namanya ini, curious ya. Dalam beberapa kali kesempatan, satu waktu kami datang, kami follow di mana kami ikuti ya, kami ikuti apa yang sudah kami kami perkirakan. Akhirnya kami sampai ke tempat yang memang nampak sepertinya kalau orang lihat sih, ini ada apa ya, kok aneh banget bentuknya seperti ini. Setelah kami pelajari, memang itu adalah dinosaur. Kami mula-mula juga nggak begitu percaya, tapi setelah berbicara dengan banyak pakar di dunia, juga di dalam Malaysia, Thailand, dan Indonesia, semua kita yakin bahwa itu tapak atau kesan fosil dari dinosaurus dari genus Sauropod. Jadi dia dinosaurus yang paling besar yang pernah hidup di bumi kita ini. Jadi waktu itu saya juga tidak ada maksud untuk publish kemana-mana ya, tapi tiba-tiba TV3 dia bisa di tag itu.
karena itu kan dia sedikit confidential sebelumnya. Oh, tapi dia boleh di-tag. Karena kami dalam conference kami presentasikan. Jadilah saya diwawancarai oleh ini, diwawancarai oleh TV3 dan jadi tersebar ke seluruh Malaysia. Dari mulai Tawau sampai ke Perlis, semuanya orang tahu. Saya juga jalan kemana-mana, semua orang selalu tanya. Orang kenal saya. Begitu. Jadi memang aktivitas geologi terutama ya, bukan cuma di geoscience saja, tapi di semua kita terutama yang di sains ini yang ada di Jeli tadi itu, aktivitas lapangannya itu memang banyak. Dan UMK ini memberikan peluang yang baik sekali. Sebab itu saya di sini ini boleh banyak ya, bukan cuma dinosaur yang saya temukan di sini, banyak benda-benda yang baru, barang-barang yang baru. Seperti batu bara, apa semua yang saya temukan. Karena UMK memberikan kebebasan kita berimprovisasi dalam bidang seperti itu. Jadi selalu setiap tahun datang mahasiswa dari Indonesia ke sini karena sukanya dengan aktivitas dari Fakultas Sains yang ada di Jeli tadi itu, dari geologi, ITB, ya Unpad, Unhas, ya Syah Kuala, di Bogor tuh di Kota Pakuan. Kami juga setiap tahun pergi ke Indonesia. Selalu jadi mahasiswa saya bagi kesempatan untuk memilih tempat di Thailand kah di mana saja untuk pergi membuat tesisnya. Kalau kita skripsi ya, jadi diberi kesempatan oleh UMK. Itu hebatnya UMK di situ tuh. Dia tidak terlalu berpikir kalau bicara tentang eksplorasi atau memperkenalkan mahasiswanya kemana-mana, dia nggak pikir. Sampai kami pernah menjadi juara 3 diadakan di UGM, juara 3 untuk pemetaan geologi seluruh Southeast Asia. Bahkan ada Australia dan kalau nggak salah Australia dan New Zealand ada di situ. Kami mewakili Malaysia, mengalahkan semua yang ada kami dikalahkan oleh tuan rumah UGM dan ITB saja. Waktu itu diadakannya di Jogja. Jadi antara kami dengan pihak Indonesia itu sangat aktif. Setiap tahun ada aktivitas apa saja di semuanya UMK ini. Kalau yang di pihak-pihak lainnya, misalnya di FTKW yang bicara tentang heritage atau warisan, dia memang sibuk pergi ke Pekalongan, ke Jogja untuk belajar membatik. Karena itu ada PMEO di sini, bukan PMEO, mahasiswa itu merasa dia belum bisa selesai kalau enggak keluar negeri, gitu. Dia harus pergi ke luar negeri. Iya, Pak Aram. Aduh, ceritanya ini ya, menarik banget bahwa di situ kelihatan bahwa memang ternyata Pak Arham nih warga negara Indonesia yang sekarang jadi dosen di UMK bisa mendapatkan support yang sebegitu hebatnya dari UMK, ya dari pihak universitas yang merupakan universitas negeri. Nah ini juga nyambung sedikit sama apa yang udah dijelasin sama Kakak Inun, yang tadi Kakak Inun udah bilang nih bahwa beliau ini sebenarnya merupakan mahasiswa Indonesia yang lagi magang di IMGS. Coba bayangin. Jadi memang kesempatan kerjanya dan opportunities nggak cuma sebagai mahasiswa tapi juga sebagai tim pengajar. Buktinya kayak tadi cerita Pak Arham, itu supportnya memang luar biasa besar dari pihak kampus dan juga pihak pemerintah Malaysia. Satu lagi nih. Gimana tuh Pak Arham? Malaysia ini sangat fair. Iya, jadi kadang-kadang kita berpikir kan ada orang luar datang ke tempat kita batasi kesempatannya. Di sini nggak begitu. Ada saya bawa mahasiswa dari Indonesia beberapa datang di sini, memang dia rasa senang sekali ya, dan dia rasa betul-betul dia datang ke saya bilang, Pak, saya suka sekali Pak. Saya belum bisa, saya kok bisa bebas banget dia berbuat di sini. Yang penting nggak melampaui batas-batas ini ya, tidak kriminal ke apa. Dia fair. Malaysia itu fair. Ya. Betul sekali. Nah, info tadi nih soal tadi Pak Aram ada bilang tambah negara Malaysia ini, which is memang mereka melihat merit dari achievement dari setiap individu yang ada di sana, baik tim pengajar ataupun mahasiswa. Dia akan me-reward atau me-appreciate kualitas dan juga achievement yang bisa kita capai gitu ya. Sedikit nih, memang cerita-cerita kayak gitu tuh memang bisa kita dengar dari pelaku langsung ya, yaitu contohnya Kak Inun yang memang udah sekolah di sana. Pak Arham nih udah 11 tahun tadi Pak ya Bapak bilang tinggal
tinggal dan menjadi pengajar di UMK. Aku juga nih kebetulan alumni kampus di Malaysia, Universitas Negeri juga. Jadi ngerasain juga bagaimana universitas di Malaysia itu fasilitasnya dan support dari pihak kampus itu nggak dibeda-bedain antara warga negara dan warga negara asing, apalagi kita warga negara Indonesia yang serumpun gitu ya. Nah itu benefit-benefit tambahan kita sebagai warga negara Indonesia. Selain sekolah, kita bisa menikmati fasilitas-fasilitas yang most facilities itu free, nggak ada biaya tambahan ya Pak Arham. Kayak buku, sport center, transportasi, hal-hal kayak gitu tuh yang ketika kamu menjalani perkuliahan tuh terasa banget sangat berarti gitu ya Pak Arham. Kesehatan, Oke nih. kesehatan mereka bagi jaminan yang baik. Ada kan studi Indonesia di sini. Kalau dia sakit, saya baru mau tolong, semua sudah selesai. Mereka. Oke Pak Arham, nih pertanyaan antriannya udah banyak Pak Arham ya. Gimana kalau saya sedikit untuk bisa dijawab? Kayaknya tadi di presentasi Pak Arham ada yang bertanya untuk program undergraduate studies atau S1 ya, bachelor's program, itu biaya per semesternya tuh berapaan sih Pak? Mungkin kan tiap jurusan bisa berbeda-beda ya Pak, harga per semesterannya, tapi mungkin range deh, mungkin start berapa gitu untuk biaya semesterannya Pak? Untuk biaya semester misalnya untuk yang sains ya, kalau dia S1 atau undergraduate itu, dia setiap semester itu sekitar 3.000-an. Oke. Itu artinya sama dengan sekitar 10 juta. Iya, betul. Jadi satu semester jurusannya itu start di 3.000 ringgit ya. 3.000. Nggak ada uang pangkal loh. Di sini nggak. Betul, tidak ada uang pangkal. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya nih Pak. Dalam setahun di UMK ada berapa intake? Kan universitas negeri biasanya ada yang 2 kali ya Pak. Ada yang September dan Februari. Kalau UMK gimana nih Pak intake-nya? Mungkin Dr. Johan mungkin boleh memberi. Ya Pak, untuk S1 kita biasanya sekali, karena seperti sekarang ini bulan Oktober, harusnya bulan September, karena pandemik ini jadi Oktober. Tapi untuk S2 dengan S3 kita sepanjang tahun cuma dibuka bulan Februari dengan bulan September. Jadi untuk S2, S3 boleh kapan-kapan pun minta, tapi untuk S1 biasanya sekali intake kita. Ya. Oke. Untuk S1 intake, iya gimana Mbak Eti? Aku ada pertanyaan nih. Boleh. Nah, mungkin yang sering banyak dari pelajar-pelajar Indonesia yang sering ke kedutaannya untuk tanya-tanya, ada nggak sih scholarship di universitas negeri di Malaysia seperti itu? Nah, mungkin saya akan coba bertanya juga ke Pak Arham nih, apakah ada scholarship di University Malaysia Kelantan? Apakah seperti apa covernya gitu kan? Dan juga ada kuota sendiri gak ya untuk Indonesia? Gitu. Terima kasih. Dr. Johan silakan. Ya, masih Pak. Untuk scholarship yang kami dengar ada, tapi jumlahnya sangat limited ya, sangat limited dan kompetitif sekali untuk S1. Cuma biasanya kami kalau yang seperti S2, S3 tuh, kalau yang masuknya contohnya sebelum ini daripada kawan-kawan kita di satu university, dia masuk agak banyak, itu biasanya kami memberi diskon tinggi juga, diskonnya banyak. Cuma untuk scholarship S1 memang tidak banyak, tuh seperti saya sebutkan tadi bahwa jumlahnya terbatas ya, sangat terbatas, apalagi keadaan saat ini. Cuma yang untuk kawan-kawan S2 dengan S3 seperti kita informasikan tadi bahwa peluangnya ada, itu yang untuk menjadi graduate research assistant. Itu sama, itu kerja sebetulnya, kerja sambil kita buat tesis kita. Jadi pada waktu yang sama kita bekerja, kita belajar, tapi kita bekerja juga. Nah, untuk yang untuk menjadi research assistant ini kita sarankan untuk calon mahasiswa ini untuk aktif, untuk
coba kontak di fakultas-fakultas, terutama dengan dekan atau wakil dekan bagian penelitian. Biasanya mereka yang tahu dosen-dosen mana yang sedang ada proyek dan memerlukan mahasiswa untuk sebagai asisten. Ya, terima kasih. Tambahan sedikit. Kalau ada juga cara lain, Bu Eti ya, Mbak Eti ya, mungkin dengan masuk beramai-ramai, berombong-rombongan masuk ke UMK, itu bisa kita berikan diskon. Misalnya sekali masuk dalam 20 orang bersama-sama kan, nah itu diskonnya pasti itu ada. Oh, jadi kayak jadi diskon ya, bukan maksudnya scholarship-nya hitungannya bukan lihat dari nilainya atau bagaimana gitu. Misalnya nilainya bagus nih gitu kan. Mungkin ada secara parsial kayak berapa persen atau seperti apa gitu. Sejauh ini belum ada kalau yang dari Baik. Ya. Terima kasih, Paham. Terima kasih Dr. Yohan dan Pak Arham tadi penjelasan soal beasiswanya. Sebenarnya opportunity-nya ada, yang penting tunjukin dulu nih kualitas kamu gitu ya. Memang nilainya bagus, aktif, dan punya research paper yang berkualitas gitu, yang membuat kamu bisa terpilih sebagai scholarship award, yang mendapatkan award scholarship tersebut. Baik nih, pertanyaan selanjutnya nih mungkin aku ambil yang yang paling penasaran mungkin ya anak-anak yang nonton sekarang. Kalau mau mendaftar itu satu, daftarnya pakai tes nggak? Harus ada tes atau review. Lalu yang kedua, nilai raportnya kalau memang nggak ada tes, jadi syarat-syarat masuknya tuh jadi apa sih Pak gitu? Oke. Kalau dia di S1 ya, kalau di bidang kedokteran hewan itu mungkin dia punya syarat angka kelulusan itu dia rata-ratanya itu biasanya kita ambil rata-rata di UN universitas apa namanya itu ujian nasional ya, di ujian nasional UN, betul, ujian nasional. Dari UN-nya yang diminta umumnya rata-rata 7 saja. Nah, kecuali mungkin yang veterinar tadi. Tapi kalau bidang yang lain minta rata-rata 7. Nanti kita pertimbangkan karena kan nanti dia masukkan dengan sertifikat yang lain itu boleh dipertimbangkan. Kompetisinya nanti di situ. Tapi syaratnya dia dalam rata-rata 7 boleh. Oke. Ada tesnya nggak ya Pak Arham? Nggak ada sama sekali tes. Di sini nggak ada tes, nggak ada uang pangkal. Baik. Jadi seleksi nilai aja tuh, nggak ada uang pangkal dan nggak ada tes. Lulus nih Pak, aduh nih pertanyaan bonus dari saya nih, karena saya sendiri kan alumni dari salah satu PTN Malaysia juga nih, Universitas Negeri Malaysia. Saya jurusan HI lulus nggak pakai skripsi nih Pak. Aduh, bersyukur banget nih lulus nggak pakai skripsi. Jadi bisa cepat gitu kan Pak ya. Langsung cari uang kerja, praktek kerja. Nah kalau UMK sendiri sama nggak? Lulusnya nggak perlu skripsi, hanya praktek kerja, atau ada beberapa jurusan yang praktek kerja dan juga tesis atau skripsi gitu? Nah, mungkin dia berbeda sedikit ya Mbak Kiki ya. Jadi dia kalau di sini dia apa tadi pertanyaannya mengenai apa Mbak Kiki? Pertanyaannya nih, kalau lulus syarat kelulusan, kelulusan itu praktek kerja atau ada skripsinya gitu Pak? Ya. Jadi dia belajar dalam 3,5 tahun itu di kampus, kemudian dia ada namanya latihan industri. Karena Malaysia ini berorientasi pada serapan alumninya di dunia kerja. Jadi dia ada 3,5 tahun di dalam kampus, kemudian nanti 1 semester dia akan magang di luar. Jadi skripsi itu memang harus dibuat. Jadi kalau kita di sini disebut sebagai tesis, dia tetap akan buat tesis. Okay. Tapi mungkin kalau itu di sains dia agak berbeda sedikit. Kalau dia dengan yang ekonomi ya, bidang-bidang ekonomi juga berbeda sedikit dengan bidang-bidang yang lebih pada arts. Tapi mungkin Pak Yohan masih ada? Oh ya, Pak Yohan. Jadi kira-kira begitu. Dia selalu ada tesis.
Oke, Selalu jadi ada. memang tapi praktek kerja juga jadi bagian dari semester ya, nggak Iya. cuma tesisnya aja, tapi praktek kerjanya juga salah satu yang Iya, praktek kerja. bab penting gitu sebagai Ya, lulusan nah, karena itu dia punya graduate employability itu tinggi, sebab tinggi, ini betul. mahasiswa saya ya, belum lagi dia di wisuda, pernah terjadi itu 60% sudah diterima di tempat kerja, belum Betul. lagi wisuda. Nanti 3 bulan sesudah wisuda itu biasanya udah habis. Iya. Nah, gitu. Yang dihitung nggak kerja itu kalau dia terus kawin kan, atau sambung belajar sekolah apa semua itu nggak dihitung. Memang dia yang kerja aja. Iya. Gitu. Aduh, kayaknya ngobrol sore ini seru banget sama Pak Arham, sama Dr. Yohanes, sama Kak Inun, juga Kak Eti dari IMI. Rasanya saya pengen terus ngobrolin soal sekolah kuliah di Malaysia nih. Tapi kita seperti biasa terbatas oleh waktu, udah setengah nih bedah kampus sore ini. Nah, ini kayaknya bagian terakhir, ujung-ujungnya saya mau share screen bagian dari UEC. Oke, nah buat yang ketinggalan sesi live talk bedah kampus sore ini, gak usah khawatir karena nanti akan ada recorded versionnya di Instagram TV, IGTV-nya UEC.education, atau misalnya mau ngobrol-ngobrol sama kakak nih, mau ketemu sama kakak dan nanya-nanya langsung soal syarat masuk, dokumennya, syarat visa, terus aku kapan harus mendaftar, biaya lengkapnya berapa. Nah, boleh datang ke kantornya UEC Education yang berlokasi di Jalan MH Tamrin nomor 8, Belanova Mall, Sentul City, Bogor. Jadi orang yang di Jabodetabek nih, boleh datang ke kantornya UEC dan tanya-tanya langsung soal kuliah di Universitas Negeri Malaysia. Ini nomor telepon kita juga. Kalau yang mau ngobrol dulu via WhatsApp juga bisa. Ini nomor WhatsApp-nya uec.education. Udah, aku mah segitu aja. Pendek aja informasinya. Terima kasih sekali lagi untuk narasumber bedah kampus sore ini. University Malaysia Kelantan, Pak Arham, Encik Hafiz, Kak Inun, Kak Eti, dan juga Dr. Yohan Kurniawan. Dan juga yang udah nonton di Facebooknya Ayo Kuliah di Malaysia. Thank you, dan ketemu lagi di episode berikutnya, insya Allah ya. Bye, Assalamualaikum. Kami Selamat ini ya. Iya, ketemu di UMK. Ketemu di UMK. Kita foto boleh nggak? Oke, senyum ya. One, Grup foto.